Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama dengan Ustazah Amanah, khusus untuk membahas fungsi kuadrat tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Kalau di pertemuan minggu kemarin, kalian sudah belajar bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat dengan cara menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Nah, kemarin kan sudah Ustazah Amanah beri latihan soal, ada 2 soal. Untuk soal nomor pertama, kalian sudah banyak sekali yang mengerjakan dengan benar. Tapi untuk soal yang kedua, yang dimana nilai A-nya itu adalah negatif 1, itu masih banyak sekali yang menjawabnya kurang tepat. Nah, pada video ini Ustazah Amanah akan khusus membahas soal latihan menggambar grafik fungsi kuadrat nomor 2. Jadi kita akan membahas soal menggambar grafik fungsi kuadrat yang nomor 2, begitu. Nah, soalnya adalah gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 12. Nah, sebelum kita bahas, di sini kan dia A-nya itu dia bernilai negatif 1, kemudian B-nya bernilai 4, kemudian C-nya bernilai 12. Pada waktu kita berkenalan atau kemarin ketika Ustazah Amanah membahas grafik fungsi kuadrat, itu ketika nanti A-nya dia lebih kecil dari 0, itu nanti dia membukanya ke bawah. Tapi nanti kalau A-nya lebih besar dari 0, nanti dia membukanya ke atas. Nah, di sini kalau kalian lihat A-nya itu negatif 1, berarti otomatis nanti dia membukanya ke bawah. Nah, kemarin masih ada beberapa yang menggambarnya itu dia membuka ke atas. Oke, kita lanjutkan ya. Langkah yang pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu X. Ketika kita akan menentukan titik potong dengan sumbu X, berarti nanti Y-nya 0. Berarti boleh kita tuliskan min X kuadrat plus 4X plus 12 sama dengan 0. Nah, kemarin di jawaban kalian itu juga masih banyak yang salah dalam menentukan titik potong dengan sumbu X-nya. Karena di sini nih, penyebabnya adalah di sini nilai A-nya lebih kecil dari 0. Untuk mempermudah kalian menentukan nilai X-nya, ketika A-nya lebih kecil dari 0, kalian bisa mengalihkan dengan negatif 1. Jadi semuanya kita kalikan dengan negatif 1. Jadi nanti negatif 1 dikali negatif 1 hasilnya positif kan? Negatif kali negatif berarti jadi X kuadrat. Positif dikali negatif berarti jadi negatif 4X. Kemudian positif dikali negatif lagi berarti negatif 12 sama dengan 0. Kan kalau 0 dikali negatif itu nanti hasilnya tetap 0. Nah, setelah seperti ini kan dia A-nya sudah berubah menjadi positif, baru kita faktorkan. Kita mencari dua angka yang nanti kalau dijumlahkan hasilnya negatif 4, kalau kita kalikan nanti hasilnya negatif 12. Berarti hasil angkanya adalah negatif 6 dan 2. Berarti kita tulis X min 6 dan X plus 2. Nah, setelah itu masing-masing kita kalikan, kita sama dengankan 0. Jadi X min 6 sama dengan 0. Nanti X-nya sama dengan 6. Yang ini juga X plus 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 2. Berarti tipotnya atau titik potongnya adalah 6,0 dan negatif 2,0. Nah, yang di sini itu banyak yang kebalik. Yang 6-nya negatif, tapi yang 2-nya malah yang positif. Jadi besok lain kali ketika kita menemui A-nya negatif, kita kalikan saja dengan negatif 1 untuk lebih mempermudah dalam perhitungan.
Kemudian yang langkah kedua, kita menentukan titik potong dengan sumbu Y. Syarat titik potong dengan sumbu Y X-nya sama dengan 0. Nah, kalau untuk step yang kedua ini kita menggunakan persamaan awal, yaitu Y sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 12. Jadi kita tidak lagi menggunakan persamaan yang kita kalikan negatif 1. Tapi kita kembali ke persamaan awal. Berarti X-nya kita ganti 0. Jadi Y sama dengan 0 ditambah 4 dikali 0 ditambah 12. Jadi nanti Y sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 12. Berarti Y-nya sama dengan 12. Berarti tipotnya atau titik potongnya adalah 0,12. Langkah yang ketiga, kita menentukan sumbu simetri. Ingat, sumbu simetri itu adalah X sama dengan min B per 2A. Nah, hati-hati, di sini kita juga memakai yang persamaan awal, yang min X kuadrat plus 4X plus 12. A-nya negatif 1, B-nya 4. Coba kita cari ya, X sama dengan negatif, ini negatif yang dari rumus, kemudian B-nya 4 per 2 kali min 1, A-nya itu kan dia min 1. Jadi nanti min 4 per 2 dikali min 1, min 2. Nah, hati-hati, di sini ada min sama min, jadi nantinya plus kan, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, kemarin di sini juga banyak yang masih kurang tepat, jawabnya negatif 2, begitu. Jadi kalian harus benar-benar teliti ketika kita mencari sumbu simetri. Ada min yang dari rumus, kemudian nanti kalau nilai A atau B-nya ada negatif juga kita masukkan. Jadi sumbu simetrinya kita dapatkan 2 ya. Nah, untuk langkah selanjutnya, oh ini nggak kepakai ya, ini bukan soalnya kita tadi ya. Jadi ini tak hapus aja karena ini nggak kepakai, ini belum tak hapus tadi. Kita tetap pakai soal yang kita. Soalnya adalah berapa tadi? Y sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 12. Oke. Nah, langkah ke-4, kita menentukan nilai ekstrim atau nilai Y ya. Tadi kan kita sudah ketemu sumbu simetrinya adalah 2. Nah, berarti kita tinggal mencari nilai Y-nya dengan memasukkan sumbu simetrinya. Kita tuliskan dulu tadi fungsinya Y sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 12. Nah, Y sama dengan, nah ini hati-hati, di sini itu tanda minnya dan tidak ikut dikuadratkan. Jadi yang dikuadratkan hanya nilai X-nya saja. Negatif di sini dia tidak ikut dikuadratkan karena tidak ada di dalam tanda kurung. 4 dikali 2 ditambah 12. Jadi Y sama dengan 2 kuadrat hasilnya 4. Jadi negatif 4 ditambah 4 dikali 2 hasilnya 8 ditambah 12. Jadi Y-nya sama dengan negatif 4 ditambah 8 hasilnya 4 ditambah 12. Berarti Y-nya sama dengan 16. Nah, kemarin di sini juga masih banyak yang belum tepat. Jadi negatifnya ini ikut dikuadratkan. Padahal kalau dia negatifnya tidak di dalam kurung, berarti negatifnya tidak ikut dikuadratkan. Kemudian langkah kelima, kita menentukan koordinat titik balik. Berarti gabungan antara nilai X dan nilai Y di langkah ketiga dan keempat. Karena tadi dia sumbu simetrinya 2, kemudian nilai baliknya atau nilai ekstrimnya 16, jadi koordinat titik baliknya itu adalah 2,16. Nah, kemudian kalau kita gambar grafiknya, ini kan tadi titik potongnya negatif 2,0. 6,0, titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,12 dan titik puncak atau nilai baliknya 2,16. Sesuai dengan
Teorinya, ketika A-nya lebih kecil dari 0, berarti nanti kurvanya membuka ke bawah. Berarti nanti di sini ada nilai balik maksimum. Oke, sampai di sini pembahasan soal nomor 2. Semoga bisa membantu kalian lebih memahami lagi tentang gambar grafik fungsi kuadrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.